Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung terus dakwah Rinjani TV dan Satu Radio dengan menyalurkan donasi terbaik Anda di rekening BSI 96947217770 atas nama Satu Radio Lombok. Informasi dan konfirmasi donasi di nomor 0819 0786 1110. Jazakumullahu khairan katsiran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bulan Ramadan sudah dekat. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk membebaskan diri dari api neraka. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Karena apabila bulan Ramadan ini selesai, dia akan menjadi saksi yang baik atau saksi yang tidak baik. Ramadan akan menjadi saksi. Ya Allah, fulan ini rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin berzikir. Atau dia bersaksi, ya Allah, fulan ini malas beribadah, malas baca Quran, malas berzikir. Hanya ada dua kesaksian. Maka barang siapa yang ingin menjadikan bulan Ramadan menjadi saksi yang baik, maka hendaklah memperbanyak ketaatan-ketaatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara ketaatan-ketaatan ini adalah amalan-amalan yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Di kajian yang sudah lewat, kita menjelaskan bahwa
di antara amalan-amalan yang memberatkan timbangan seorang muslim pada hari kiamat adalah qiyamul lailatul qadr. Melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadr. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu haddun min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash." Betapa banyaknya orang yang puasa namun dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dahaga. Wa kam min qa'imin, dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail laisa lahu haddun min qiyamihi illa as-sahar. Nek nara apa-apa mauna kecuali lelah begadang. Hanya itu yang dia dapatkan. Pak Guru, bisa dimatikan kipas ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki amalan yang ke-13 yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Apa amalan ini? Amalan ini membaca doa masuk pasar. Ya, terutama ide si pegawai le pekan, ide si pedagang le pekan nino, hafalkan doa ini bagus-bagus dan baca sebanyak mungkin agar rezeki mau ita, pahala mau ita endah. Apa doa ini? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yadkhulu as-suq," barang siapa yang membaca ketika dia masuk pasar. Ya, berarti doa ini terbaca ketika tamal pekan. Apa doa ini? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afwan, saya ulangi lagi. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi lagi, mungkin adik besar hafal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ara ida hafal ke? Hah? Hafal Pak Guru? Hah? Coba. Belum? Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Tambahannya hanya sedikit. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hah, ada yang hafal? Coba. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang lainnya, masa hanya satu saja yang hafal, si lain dia hafal. Coba kah si lainnya? Mana lagi yang lainnya? Ayo Pak Guru. Belum hafal? Akhirnya belum. Akhirnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akhirnya. Sebelumnya wa huwa hayyun la yamutu. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba tes sedekah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal itu ke? Coba ke? Nah, belaang sedih suara dah dengar si batur-batur no. No, selesai. Sila. Walahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa ini atau zikir ini zikir yang luar biasa. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya. Selain Allah, ndek nara si kanggo tesembah. Selapu si sembah si manusia, selain Allah ino sesembahan batal. Arak dengan nyembah malaikat, ino sesembahan yang batal. Ada menyembah nabi, ada menyembah wali, selapukna ino sesembahan yang batal. Kenapa? Karena selapuk si sembahan si manusia selain Allah, dia tidak punya sifat rububiyah. Tidak punya sifat apa? Rububiyah. Malaikat tidak punya sifat rububiyah. Nabi, Rasul, Wali, selapukna ini tidak punya sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah ini? Menciptakan. Tahu ke malaikat ini memihak? Tidak bisa. Memberi rezeki? Tidak bisa. Yang memiliki langit dan bumi hanya Allah. Yang mengatur langit dan bumi hanya Allah. Jadi selapu si sembahan si manusia ini, dia tidak mempunyai sifat rububiyah, maka dia tidak berhak untuk disembah. Wahdahu, satu-satunya Allah yang berhak disembah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Coba kita langit ini. Arak ke siwah kita foto tunggaknya langit ini tidak ada. Kemudian bukan satu langit, pitu luekna 7 langit. Tidak ada manusia mengetahui ngumbe atasnya langit ini. Mana awalnya, mana akhirnya langit ini tidak ada kita tahu. Bumi ini 7 lapis. Ya. Ini penciptaan yang luar biasa.
Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang menciptakan, selain Allah tidak bisa menciptakan. Maka selain Allah ini tidak berhak disembah. Harus diyakin, mun dan dek yakin, ragu-ragu ida, berarti Islam dia batal. Karena seorang muslim harus yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah, karena selain Allah itu tidak memiliki sifatul rububiyah. Kemudian lahul mulk, segala kekuasaan, segala kerajaan ini milik Allah. Kerajaan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna ini milik Allah. Coba perhatikan bapak-bapak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Malik artinya penguasa. Malik artinya raja. Faham ini? Jadi ada bacaan mengatakan Malik. Ada bacaan juga mengatakan apa? Malik. Malik artinya penguasa. Malik artinya raja. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin artinya adalah penguasa di hari kiamat, raja di hari kiamat. Jelas ini? Kenapa Allah mengatakan penguasa di hari kiamat? Apakah di luar hari kiamat Allah itu tidak berkuasa? Berkuasa. Ya, Malik Yaumiddin, raja pada hari kiamat. Apakah di luar hari kiamat Allah tidak jadi raja? Jadi raja. Lagu, kenapa Allah mengatakan Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin? Maksudnya adalah pada hari itu. Yaumiddin artinya hari kiamat. Lek jelo kiamat ini selaku penguasa ndekne berkuasa. Selaku raja ndekne berdiri kerajaan. Yang berkuasa, yang punya kerajaan hanyalah Allah. Jelas ini? Nah, Allah lahul mulk. Semua kerajaan ini milik Allah. Raja, ya jadi raja. Allah miaknya jadi raja. Seandainya Allah dia pihak ya jadi raja. Mungkinkah gina jadi raja? Tidak mungkin. Allah si miak ya berkuasa. Mun nandek pihak ya berkuasa si Allah. Tidak mungkin dia akan berkuasa. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Qulillahumma Malikal mulki. Terus apa? Terus apa? Wah, dia dah hafal dari mana ini? Tu'til mulka man tasha. Terus wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa artinya ini? Qulillahumma, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulk, pemilik semua kerajaan, semua kekuasaan. Perhatikan ini, tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberikan kekuasaan itu, kerajaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Faham itu ini? Faham itu ini? Jadi presiden, sing angkat jadi presiden saya, Allah. DPR, sing angkat jadi DPR saya, Allah. Menteri, sing angkat jadi menteri, Allah. Kadus, sing angkat jadi kadus, Allah. Jelas? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk kita penguasa sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan kita.
Ngerti dah ini? Ngerti apa belum? Jadi, muna bagus pegawaian ta, angkatna si Allah penguasa si bagus. Nek na bagus pegawaian ta, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan kita penguasa yang tidak bagus. Jelas insyaallah. Nah, jadi apabila arak penguasa-penguasa yang zalim, si salah ino saya kira-kira rakyat si salah, bukan pemimpin yang salah. Karena pemimpin itu beki asalnya. Dari rakyat awalnya baru naik. Ngerti dah. Nah, jadi apabila kita sadar ini, maka ndak dicelak ya penguasa ini. Ya, jangan mencela penguasa. Ya kumbeknya penguasa kita kenakan dengan ini kadang tidak boleh. Karena si salah ini saya. Kita salah ini. Bukan penguasa itu. Jadi bagaimana caranya? Tobat kepada Allah. Bukan mencela penguasa. Ya, subhanallah. Kalau kita baca di media sosial ini, sumpahna penguasa. Macam-macam ungkapna celak penguasa. Tidak boleh, ini haram, dosa besar ini. Tidak boleh mencela penguasa, timakna zalim. Tidak boleh kita mencela penguasa. Nah, Allah menjelaskan, lahul mulk, semua kerajaan, semua kekuasaan ini milik Allah. Jelo ini Allah Subhanahu wa taala pihakna bapak fulan sugi. Jemaah baitna ya sadikna bapak fulan. Ya, sugi ya, diambil lagi dikasih orang yang lainnya. Allah epena. Ya. Muna bait dia apa si epena itu? Arak ke dengan mampu balak ya. Ya epena gina bait dia. Masa ada orang yang bisa mengambilnya, menghalanginya. Kemudian lahul mulku walahul hamd. Dan segala puji bagi Allah. Ya. Ingat ini bapak-bapak. Nakumbe-kumbe itu si Allah. Allah ini dia maha terpuji. Ya. Karena semua yang menimpa manusia ini berdasarkan hikmah. Allah sadekna itu penyakit, ini arah hikmahna. Allah Subhanahu wa taala pihaknya si fulan ini jadi dengan sugi, arah hikmahna. Allah pihaknya jadi dengan miskin, arah hikmahna. Ya. Si tersadek penyakit ini mungkin waktu nasihat ya luwek lalak dosa na, ia kurang beristighfar sehingga sadekna ya penyakit si Allah, sehingga ketika dia sakit, ya Allah angkat. Waktu sehat dia tidak pernah ingat Allah, tapi begitu dia sakit ingat dari Allah. Jadi ada hikmahnya apa tidak? Ada hikmahnya. Ya. Fulan diberi kekayaan oleh Allah, fulan tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Karena Allah tahu fulan apabila dikasih dia kekayaan, dia berinfak. Fulan tidak berinfak. Jadi maksudnya selapukna ino arah hikmahna. Nah, Allah ini lahul hamd. Ya, dia maha terpuji. Apa-apa yang menimpa kita, Allah ini maha terpuji. Jadi, mundu mau musibah, alhamdulillah, pujilah Allah. Telang kepeng dah, alhamdulillah. Ya, sandal dah telang, motor dah telang, alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kan wah sampai anta tiba ida bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan ida pada masih ingat, walaupun saya yakin ida tidak diingat. Ya. Seorang ulama ussalaf, dia masuk ke masjid
Damaskus. Tiba-tiba di dalam masjid ini ada orang berdoa. Ya, dia mengatakan alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas hamba-hambanya yang lainnya. Kata orang ini, Masya Allah, ini doa ini bagusnya luar biasa. Besok malam lagi dia dengar orang ini mengatakan alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkan aku di atas hamba-hambanya yang lainnya. Di malam ketiga lagi dia dengar doa ini. Penasaran ya. Ini pasti orang hebat, ini orang top ini. Karena doanya top, hebat doanya, berarti orang ini hebat. Ternyata begitu dia petanya dengan ini, daitnya dengan ini, ternyata dengan ini kedua matanya buta, kedua umana ini cacat, kedua lainnya ini cacat. Ya, target ya. Kenapa dia target? Tidak sesuai doa itu kanca apa? Keadaannya. Faham itu ini? Faham Bapak? Ya, jadi tidak sesuai dengan doanya. Dia mengatakan, wahai pamanku, doamu bagusnya luar biasa. Lagu keadaan anda ini kan ini, keadaan anda ini tidak sesuai doa anda kanca. Keadaan anda ini tidak sesuai ini. Apa kata orang ini? Celaka kamu ini. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku nikmah yang sangat besar? Nikmah sangat besar angkatnya. Wahai pamanku, apa nikmat Allah yang besar yang diberikan kepadamu sementara keadaanmu marah ini? Ya. Dia mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku lisanan dzakiran. Lisan yang selalu berzikir. Wa qalban syakiran, dan hati yang selalu berterima kasih. Di mana kondisinya tetap berterima kasih kepada Allah. Ya. Kemudian wa badanan 'alal bala'i sabira, dan saya diberikan oleh Allah badan yang tahan ujian. Ini nikmah yang Allah berikan kepada orang ini lebih besar, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Luwih dengan sehat, matanya sehat, telinganya sehat, naiknya selapuna sehat, namun dia tidak berzikir. Allah memberinya nikmah yang banyak, hartanya luwih, tapi dia tidak bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuatan, angkat barbel, sini sekat, di sini sekat. Setiap hari lari 30 kilo bolak-balik, 30 kilo, sehat walafiat. Lalu ngangkat sejadah tiba masjid dia mampu. Ya, padahal jaraknya sama masjid hanya 30 meter, dia tidak mampu. Ngangkat sejadah tidak mampu. Barbel sampai sekian kali diangkat. Sejadah tidak mampu. Ya sehat karena ini. Sakit ini. Di mana beli awaknya, ya sakit karena ini. Ya. Kemudian yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Nabi SAW suatu hari ditanya dia, ya Rasulullah, ayyun nasi akyas. Wahai Rasulullah, orang yang paling pintar itu yang bagaimana? Ya, yang ditanya orang paling pintar, si ngumbeno dengan si paling pintar ini.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum laha isti'dada. Dan yang paling bagus menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ino manusia paling pintar. Dua sifatnya. Pertama apa? Selalu mengingat kematian. Kedua, bagus menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kata Nabi, ini adalah orang yang paling pintar. Kira-kira pintar ke kita ini? Hah? Kita pintar ini ke? La ilaha illallah. Pintar selapu tadi. Alhamdulillah. Kemudian, wahwa hayyun la yamut. Allah itu hayy, la yamut, tidak mati. Karena kehidupan Allah ini dia sempurna. Tidak seperti manusia. Manusia asalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Allah tidak seperti ini. Allah hidupnya Allah ini sempurna. Dia nama manusia. Manusia asalnya dia nara. Kemudian dia arak. Setelah itu dia tidak ada. Allah tidak seperti itu. Allah ini adalah hayyun la yamut. Ya, dia hidup tidak mati karena kehidupan Allah ini dia sempurna. Dia yang maha hidup, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Ya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Segala kebaikan itu ada di tangan Allah. Kan bapak-bapak dan ibu-ibu pasti kalimat ini kerang anda baca ya sedang dengan gawe kesyirikan ini. Biyadihil khair. Apa arti biyadihil khair? Segala kebaikan ini ada di tangan Allah. Yakin tidak ke? Tertunda ini. Munta yakin bahwa segala kebaikan ini ada di tangan Allah. Tidak mungkin gin arak dengan ngendek kuburan. Apakah isi kuburan itu dia bisa memberikan kita kebaikan? Tidak bisa. Kalau dia punya kebaikan, nggak mungkin gin mati dengan ini. Ya, apabila dia yakin bahwa di tangan Allah ini ada kebaikan, tidak mungkin dia akan bawa ajimat. Karena dengan singanti ajimat ini, apa kira-kira tujuannya? Berikan kebaikan. Keselamatan, ini kebaikan. Penjagaan, ini kebaikan. Berarti apabila ada orang membawa ajimat, apakah ini batu, kerikil, apapun arana, berarti dia tidak yakin bahwa segala kebaikan ini di tangan Allah. Jelas ini? Nah, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha kuasa atas segala-galanya. Maha kuasa atas segala-galanya. Ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Ke langit bumi, langit searak di atas otak ini. Pirana turun di sepertiga malam. Jelas ini? Dengan sidik nyadu ini, apa kata mereka? Sekarang di Indonesia sepertiga malam, di Australia sepertiga malam, Irian Jaya sepertiga malam, Makkah sepertiga malam, kemudian Mesir ada sepertiga malam, Amerika ada sepertiga malam. Kapan Allah itu naik? Angkat dengan jelas ini.
akal kadunem. La ilaha illallah. Coba dekat tuannya dengan si kenangan inum. Yakinkah engkau ini bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir? Kira-kira apa jawabannya? Mun dekat tuannya dengan si kenangan inum. Di sini ada sepertiga malam, di sini sepertiga malam, di sini sepertiga malam, di sini sepertiga malam. Kapan Allah itu naik? Ngenongkatnya. Kita tanya dia, yakin ke ida bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir? Pasti dia mengatakan, saya yakin Allah itu ala kulli syai'in qadir. Mun dia yakin bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, harus anda yakin bahwa Allah itu turun kapan dia mau, naik kapan dia mau, mampu dia. Faham ide ini? Jelas kira-kira insyaallah. Nah, kemudian, nangka mun terbaca ya ini, apabila kita membaca doa ini, apa kira-kira mau ta? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu lahu alfa hasanah. Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 ini bukan 1.000, 2.000, bukan segunung, 2 gunung, 1.000.000 kebaikan. Kemudian apa lagi? Wa maha anhu alfa sayyi'ah. Dan Allah menghapus darinya, menghapus untuknya 1.000.000 kejelekan. Rugi ide dia dah hafal doa ini. Apakah hanya itu? Nabi mengatakan wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membuatkan untuknya istana di dalam surga. Ngombe ke rugi entah mun tak baca doa ini. Apa ini? Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan mencatat 1.000.000 kebaikan dan menghapus 1.000.000 kejelekan dan membangunkan untuknya rumah di dalam istana. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para salafus salih lain sengaja natama aning pekan ini sekedar untuk membaca doa ini, bukan untuk belanja. Ya, apalagi ida si pedagang tuna dia pekan ini, ya, sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu wa yadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Mun 1000 kali dia baca ya, berarti pira wah mau ada pahala ini? Ya. 1.000.000.000, 1.000 kali 1.000. Kemudian pira dosa dah terhapus? 1.000.000.000. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua keutamaan-keutamaan ini harus diucapkan oleh lidah, diyakini oleh hati, dikerjakan oleh anggota badan. Berguna, ya, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, istana di dalam surga. Ngumbe kirwana istana ini wallahu a'lam. Ya, karena manusia terakhir atau si paling bawah surganya itu, ketika dia masuk surganya, paling bawah surganya ini, ketika dia masuk surganya disambut oleh 1.000, diliwat yang lain dikatakan 100.000. 100.000 apa ini? Pelayan. Ya. Masing-masing pelayan ini membawa apa? Nampan. Nampan yang kanan ada makanan, yang kiri ada makanan. Ya berbeda makanan-makanan ini. Mun 1.000 pelayan ini piran daging buik tekakan makanan-makanan ini. Kemudian apabila kita makan yang kanan, buik ya si kanan ini langsung muncul lagi yang baru. Kapan itu akan habis? Ya,
Jadi orang yang normal masa mau dijual istana untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang mendatangkan kejelekan di dunia ini? Ya. Jadi, hendak dijual istana Anda. Ya. Baca, amalkan doa ini. Kata Syekh, tasawwar milyona hasanah tuda'u fi kaffati hasanatik. Coba kamu bayangkan, kata Syekh ini. Ada 1.000.000 kebaikan yang diletakkan di timbangan kebaikanmu kelak pada hari kiamat. La ilaha illallah. Coba bapak-bapak praktekkan apa yang dikerjakan oleh para salaf. Sekedar lewat doang, tunu, dia pekan ini lewat, kemudian baca sugul malik. Ya, hanya sekedar untuk membaca doa ini. Ya. Muter sekedi tambah sekedi sugul malik untuk membaca doa ini. 1.000.000 kebaikan diletakkan di timbangan kita. Mun sebulan pira wahinu, setahun pira wahinu. Ya, la ilaha illallah. Wa fawqa dhalika fa inna milyona sayyi'ah satumsah minal kaffatil ukhra. Bukan hanya itu, ada 1.000.000 kejelekan-kejelekanmu juga akan dihapus oleh Allah. Berarti gina buih dosa-dosa ini, yang tersisa hanyalah apa? Kebaikan-kebaikan ini. Fala syakka anna dhalika sayuthaqqilu mizanika kathiran. Ini tidak kita ragukan lagi, akan memberatkan timbangan pahala seorang muslim. Fala nastaghrib idza alimna anna ba'd as-salihin balagha min hirsihi ala hadha thawab. Jadi kita tidak heran orang-orang salih zaman dahulu annahu kana yadhhabu ila as-suq wa laysa lahu fihi hajah. Sengaja datang ke pasar padahal dia tidak beli apa-apa ini. Ya, siwa qaulu hadha ad-du'a, hanya sekedar untuk membaca doa ini. Hafal tidak bapak doa ini? Hah? Tidak, dan dia hafal rugi, dia total rugi dia mun dia hafal ya. Ya, mungkin ida jerak solat subuh, tokol ida le masjid, baca zikir pagi petang, selesai zikir pagi petang, olahraga, beaning dia olahraga, pekan, baca doa ini, ulik malik. Ya, sehat ida, pahala mau ida. Pira pahala ida, 1.000.000 pahala sadikna, 1.000.000 dosa dihapus. Piyaangna ida istana. Tak ada istana, bukan rumah bedek. Istana ini. Piyaangna itu si Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian, thumma yansarif la'allahu yuthaqqilu fi mizanih. Jadi mereka datang ke pasar bukan untuk belanja, tapi untuk membaca doa ini agar Allah memberatkan timbangan mereka. Haitsu rawa Muhammad ibn Wasi', diriwayatkan oleh Muhammad ibn Wasi' rahimahullah taala. Dia mengatakan, qadimtu Makkah falaqitu biha akhi Salim bin Abdullah. Aku datang ke Mekah, lalu aku bertemu dengan saudaraku yang namanya Salim bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Wasi' bertemu dengan Salim bin Abdullah. Faham ini? Faham apa belum? Ini Muhammad bin Wasi' yang meriwayatkan hadis ini. Berangkat ke Mekah. Tono le Mekah bedait ya kanca Salim bin Abdullah. Lalu dia mengatakan, bapak saya menyampaikan dari kakek saya. Luar biasa ahli hadis ini. Di nara agama, mara agama anta ini sanadnya nyambung. Dia mengatakan, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar kemudian membaca doa ini sampai akhir hadis ini diriwayatkan.
Qal faqadimtu Khurasan. Lalu saya datang ke Khurasan, falaqitu Qutaibah bin Muslim, faqultu inni ataituka bihadiyatin fahaddathtuhu. Ketika Muhammad bin Wasi' ini pergi ke Khurasan. Khurasan ini Iran nengke. Ya, di Khurasan bertemu dia dengan Qutaibah bin Muslim. Faham itu ini? Ketemu dengan Qutaibah bin Muslim. Dia mengatakan, saya akan kasih kamu hadiah. Ya, biasanya dengan si datang akan Mekah, apa hadiahnya? Zam-zam, minyak senger, songkok, korma, ya, sejadah, ya. Ini hadiahnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jadi hadiahnya. Ini saking hebatnya dengan lain ini. Jadi hadiahnya ini bukan sejadah, bukan minyak senger, bukan air zam-zam, tapi ada yang lebih berharga. Apa itu? Hadis ini lebih mulia. Ide nangka siwa hafal ini hadiahkan kepada yang belum hafal. Jadi praktekkan ya. Arak ide neman hafal ini bapak-bapak. Luwe neman hafal. De endeng hadiah de le batur de siwa hafal ini. Siwa hafal ini arak ke. Tidak hafal. Kada hadiahan tiba batur de sini hafal ini. Mun baca ya tetap ide mau pahala. Pira kali na baca ya sata kali na baca ya sata kali na sada ide pahala si Allah Subhanahu wa taala. Ya ilaha illallah. Terutama ini bulan kali semendak gini datang bulan Ramadan, maka perbanyaklah amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bui waktu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.